tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat utama saya mohon izin kepada Bapak pimpinan, saya juga mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan terima kasih saya sudah diberikan waktu dan kesempatan ya untuk penyampaian atau pemaparan secara global, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak pimpinan, Bapak Yan beserta para staf dari Seman 2 Bandung. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai ya, artinya yang akan saya presentasikan di sini adalah sistem informasi sekolah. Jadi yang kita presentasikan ini bukan hanya e-raport ya, tapi ada plusnya. Artinya selain e-raport kita juga akan sampaikan yang paling utama adalah mengenai e-learning. Bahwa e-learning dari produk kita, produk PT Jagoan Digitalistik Komputer ya, ini bisa digunakan sebagai blended learning atau pembelajaran campuran. Walaupun sekarang sekolahnya sudah tatap muka ya, tetapi e-learning ini bisa digunakan ya untuk tugas sehari-hari ya, kemudian untuk kegiatan ulangan mandiri ya sendiri sesuai dengan guru masing-masing itu bisa. Kalau misalkan selama ini kebanyakan untuk pembelajaran online tambahan umumnya menggunakan Google Chrome ya, menggunakan Google Classroom ya. Tapi kalau Google Classroom itu pimpinan ya, Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kurikulum itu tidak bisa memantau ya. Jadi ini kemarin juga dipakai di SMA 7 Bandung ya. Jadi selama kegiatan PJJ ya, ini bisa digunakan dan insya Allah sangat memberikan kemudahan dan sangat membantu sekali karena semua terpantau di sini. Jadi Bapak pimpinan, kemudian Bapak kurikulum juga itu bisa memantau aktivitas pembelajaran online karena materi ya sudah dibaca berapa orang, kemudian juga presensi kehadiran semua terekam di sini di satu data, satu aplikasi, ya satu tempat. Artinya ya ada plus minus, dalam arti plus minus ya kalau misalkan Google Classroom itu menggunakan ada paket kuota gratis itu bisa online ya, tapi kalau ini memang kita pakai kuota utama ya karena ini kan aksesnya tidak seperti Google Classroom. Tapi insya Allah ya kalau kita bicara kemudahan itu banyak yang didapatkan di sini ya karena dari mulai data siswa yang terpusat di sini ya. Ya baik Bapak Ibu, jadi di sini kita pemaparannya secara global ya. Artinya karena banyak yang akan kita sampaikan selain pemaparan mengenai e-learning ya, aplikasi terpusat. Ya, di sini ya untuk data siswa semua masuk, tapi kalau menggunakan Google Classroom artinya kan guru tersebut yang misalkan ngajar 2 kelas berarti hanya guru tersebut yang tahu. Tapi dengan menggunakan e-learning terpusat itu semua bisa dipantau ya, KBR guru masih tugas atau enggak, guru memberikan materi atau tidak. Kemudian juga untuk kehadiran siswa ya, kemudian untuk presensi juga ya, kemudian untuk presensi guru juga sama. Dan di sini juga ada data bank soal, kemudian ada chatting kelas, kemudian di sini juga ada e-learning ya. Artinya guru bisa memberikan materi atau tugas. Nah ini setelah kegiatan ini kita akan kirim akun ke Bapak kurikulum ya, nanti tinggal dibagikan ke guru-guru untuk artinya untuk ngetes ya. Jadi untuk
di sini kita pemaparan secara global. Jadi untuk nyobain ya, bagaimana isi dari e-learning tersebut itu nanti semua kita berikan akun masing-masing. Kemudian di sini ya, ini kita menggunakan seman2bandung.com ya. Karena memang kalau untuk resminya nanti ya, kita daftar domain baru. Yang misalkan seman2kotabandung.sch.id. Ini untuk e-learning ya, nanti bisa dipelajari ya, artinya kita kirimkan akun masing-masing. Nah, ini kalau ini untuk tampilan dari admin. Sekarang kita misalkan untuk tampilan dari guru. Ini misalkan kita ambil salah satu guru di sini dari Bapak Ade, password 123456. Ini untuk tampilan guru. Ini tampilan untuk guru ya, jadi sini juga lengkap ya, ada absensi siswa, jadi guru juga bisa cetak absen ya, mau harian, mau mingguan atau mau bulanan. Ini mengenai e-learning, nanti akunnya kita kirim ke Bapak Kurikulum, nanti tinggal akunnya dibagikan ke guru-guru yang mau ngetes mengenai e-learning ya, pembelajaran online. Jadi ini kita menggunakan blended learning, jadi walaupun sekolah sudah tatap muka, tapi aplikasi ini bisa digunakan untuk bisa memberikan materi tambahan di luar, ya, di luar KBR tatap muka, bisa juga memberikan tugas-tugas, ya, jadi bisa terpusat, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ya, di sini kemarin juga sudah kita kirimkan, ya, ini ada portal presensi Seman 2 Bandung, ini sudah ada di Play Store, ya, ini juga sudah kita kirim ke Bapak pimpinan sama Pak Mariano, sudah dites ya, sudah cobain. Artinya portal presensi di sini ya, artinya berbasis Android. Jadi ini digunakan nanti untuk seluruh siswa Seman 2 Bandung. Nanti ya untuk absensi hariannya ya itu bisa menggunakan handphone masing-masing. Kemudian kita juga presensi di sini sudah detek lokasi, sudah mendetek fake GPS ya. Jadi kalau ada yang install aplikasi GPS palsu, itu dia kedetek. Jadi aplikasi ini nggak bakal jalan. Dia sudah detek lokasi. Ya. Jadi, nah untuk tampilannya bagaimana? Ini juga nanti sama Pak Mariano itu bisa di share ya. Jadi misalkan guru kalau mau coba juga nanti silakan untuk tampilannya. Kalau untuk tampilan di sini, untuk tampilan siswa itu ada klik ya, dia hadir, dia otomatis nanti selfie ya. Kemudian presensi ini juga sudah terintegrasi ya, pemberitahuan langsung ke orang tua melalui WhatsApp. Jadi ketika siswa sukses ya presensi ya, ketika sukses presensi, ya misalkan hadir, itu nanti akan ada pemberitahuan anak Anda ya bahasanya nanti tinggal dirubah bahasanya bahasa sesuai dengan yang di Bandung ya, sudah hadir tercatat di sekolah, itu sudah otomatis. Jadi ya kalau presensi ini mau digunakan ya, nanti tinggal kita buat link ya untuk memasukkan daftar nomor orang tua, bisa salah satunya, bisa ayahnya, bisa ibunya ya. Jadi dengan presensi portal presensi Seman 2 Bandung ini ya, jadi semua ini berhubungan ya, ini nyambung. Ketika sudah berhasil absen ya atau presensi hadir ya, kemudian langsung otomatis terkirim ke WhatsApp orang tua. Ananda Joni sudah berada di sekolah, itu sudah otomatis WhatsApp orang tua. Nanti untuk nomornya, untuk nomor orang tua nanti kita masukkan di portal. Jadi ini data siswanya ya, nanti kita setting semua nomornya, nanti masuk sini otomatis. Nah, daftar portal presensi juga ya, dia nanti otomatis juga nanti masuk ke e-learning ya. Artinya ketika sukses hadir ya, itu masuk ke otomatis ke e-learning
Berarti Bapak Ibu guru itu bisa download mau setiap hari atau mingguan ya atau bulanan, otomatis semuanya nyambung ya. Yang pertama, ketika sukses presensi langsung terkirim pemberitahuan orang tua, kemudian juga nanti masuk otomatis ke e-learning ya. Otomatis ini mau 3 hari sekali atau seminggu sekali itu download kehadiran itu bisa. Itu sangat memudahkan khususnya wali kelas itu untuk memantau siswanya dalam 1 minggu siapa yang sudah alfa 3 kali atau 4 kali, dia sudah otomatis nyambung. Jadi kemudahannya Bapak Ibu wali kelas ya, guru pun itu bisa download setiap hari daftar kehadiran siswa di e-learning ya. Jadi mereka absennya nanti di sini di Android ya, artinya di handphone masing-masing. Kemudian karena ini masih berbasis Android ya, artinya belum support iOS. Ya kalau kita bicara ya bagaimana yang nggak punya iOS ya, itu kita juga ada teknologi terbaru juga ya. Ini nanti akan kita buatkan smart box ya. Jadi ini bisa scan chip ID card ya. Jadi siswa nanti bisa akses menggunakan kartu. Nah untuk kartu ya, ini bisa kartu khusus absen ya, misalkan, kemudian kartu pelajar lain lagi atau mau digabungkan ya. Tapi ini ya masing-masing sudah ada chipnya ya, artinya kita nyetak ini per satu. Jadi bukan istilahnya 1 lembar HPS dipotong-potong, bukan, karena masing-masing ada chip. Jadi ketika presensi berhasil langsung sama ini juga memberikan informasi langsung notif ke orang tua ya, sama. Jadi mau presensi Android langsung informasi ke orang tua anaknya sudah ada di sekolah, mau pakai ini juga itu bisa ya. Dan nanti tinggal kebijakan sekolah ya, itu mau pakai Android saja atau menggunakan tab ID card ya. Kalau bicara ya mudah-mudahan insya Allah artinya ini halaman dashboard CBT untuk kegiatan UTS maupun PAS ya. Di sini insya Allah lebih mudah karena lebih terstruktur, kemudian insya Allah akan lebih memudahkan panitia dalam proses import menggunakan Word atau Excel ya. Di sini kita buat topik ya. Setelah topik selesai itu nanti di sini ada soal ya. Ini sudah support equation editor. Jadi kalau nanti soalnya itu di Microsoft Word, equation editor itu nanti bisa terimport. Dia sudah support untuk rumus-rumus. Ya, ini untuk importer itu ada 2, itu untuk soal Word sama Excel. Kemudian di sini juga ada daftar tes, ini untuk memudahkan panitia khususnya admin untuk menambahkan tes ya dari topik. Ya, di sini ada daftar tes ya, kemudian kita setting tesnya untuk kelas apa, kemudian tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah untuk kelebihan CBT ini ya, dia sudah otomatis nyimpan hasil walaupun siswa ya itu belum selesai keburu keluar ya, atau misalkan ya tanpa logout. Ini dia sudah otomatis tersimpan. Jadi ketika siswa menjawab dari 1 ke 2, otomatis dia sudah nyimpan. Jadi ketika ada error atau gangguan internet itu tidak perlu khawatir ya. Ngerjain soal sudah 20, itu jawaban sudah tersimpan 20 ketika dia pindah ke soal nomor 21 atau 22 ya. Ini untuk CBT-nya. Kemudian kita ke Eraport. Dari awal. Nah untuk Eraport ya sudah terlanjur dicetak ya. Sebetulnya untuk Eraport di sini Bapak pimpinan ini insya Allah udah siap ya. Nanti kalau mau dikerjain sekarang ini udah semester genap apalagi ya. Semester 1 pun semester ya. Semester insya Allah. Artinya semester sekarang pun kalau belum terlanjur nyetak itu udah bisa dipakai. Udah keluar ya, sudah saya. Ayo mau karena udah terlanjur ya, nggak apa-apa. Tapi ini nanti saya kirim ke Bapak kurikulum
akses adminnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru bisa nyobain juga. Ya, nanti kita kirim. Nanti di sini otomatis ada pilihan ya. Kalau nanti semester ganjil itu nanti tampilan seperti apa, kemudian semester genap itu nanti ada yang berubah, terutama di bagian belakang karena kan dia status naik ya. Kalau PAS dia tampilannya seperti yang dikirim kemarin sama Bapak guru. Jadi kita masuk semester ganjil. Oke, di sini sudah masuk ini ada identitas sekolah, kemudian daftar GTK, ini daftar Bapak Ibu guru semua ini sudah masuk, ya. Jadi ini akan nanti ini semuanya sistemnya kita berikan import nanti untuk admin ya yang dipercaya oleh Bapak pimpinan, oleh Bapak kurikulum untuk mengelola ini ya itu nanti insya Allah kalau dipakai ya kita bintek sampai dengan admin SMA 2 nya benar-benar mandiri ya. Nanti kalau kenapa-napa tinggal coba import gitu ya. Ini untuk data guru nanti bisa diimport ya. Kemudian setelah diimport nanti di sini ada generate user. Nah, generate user dia otomatis kebaca dari sini. Nah, kalau hasil generate di sini ya itu kira-kira wah ini ada kepanjangan ya atau misalkan agak susah, ini bisa diedit sama admin sekolah ya. Ini misalkan untuk username yang pertama misalkan Ibu Lilis Nurhayati misalkan ya. Nah ini nanti kalau misalkan itu panjangan ya itu nanti bisa di edit ya. Nah, nanti bisa di edit ya itu nanti ada. Kalau misalkan mau diganti untuk username. Jadi untuk username di sini dia sudah otomatis hasil dari generate user. Kemudian kelas. Di sini ada daftar kelas. Ini juga kelas ini kemarin yang saya dapat kiriman masih kelas A, B, C, D, E ya, tapi nanti kita minta update sama Bapak kurikulum, nanti kita update siswanya. Tapi kalau untuk siswanya ini insya Allah sudah semua masuk untuk siswanya. Nah ini karena e-raport ini menggunakan nama orang tua ya, itu nanti untuk importer ini kita berikan ke Seman 2 ya untuk diisi ya. Ini data siswa asli Seman 2 ya, edisinya juga sama. Cuma kalau untuk tempat tanggal lahir ya ini kan kita masih sampel aja ya. Kemudian di sini orang tua juga masih Aldebaran semuanya. Ya. Kemudian di sini ada wali kelas. Jadi ini ada settingan ya. Siapa wali kelas 10 IPS 1, IPS 2 dia udah otomatis ya. Jadi nanti memudahkan admin sekolah untuk memilih siapa wali kelas dari kelas tersebut. Nah ini akan berhubungan atau nyambung ketika nanti ngisi e-raport itu ketika masuk sebagai guru ya dia otomatis itu ada tombol nanti kita bisa coba itu tukar akses dari guru biasa ke wali kelas. Jadi nggak perlu login ulang atau login 2 kali atau punya akun 2 ya, cukup satu akun tapi bisa tukar akses ketika dia sudah dipilih menjadi wali kelas. Nah, kemudian di sini ada mapping kelas ya. Kemarin saya sudah ke Bapak kurikulum itu minta jadwal mengajar. Artinya kelas 10-1 yang ngajar PAI itu siapa? Ini nanti bisa memudahkan admin Seman 2 milih di sini, tinggal milih siapa gurunya dari pendidikan agama ya atau misalkan dari PKN, tinggal milih untuk gurunya. Ya, ini untuk mapping kelas. Kemudian untuk mapel.
Nah ini mapel, ini udah kita setting, ini sudah sesuai dengan K13 dan sudah sesuai dengan format hasil contoh yang kemarin dikirim sama Bapak Kurikulum ya. Ini ada mapel umum ya, ini mapel A dan B sudah otomatis, kemudian mapel jurusan. Ini untuk mapel jurusan ya, untuk kelompok C. Kemudian di sini ada mapel peminatan. Nah, ini juga sudah kita set otomatis ya. Bahwa 10 IPS 4 itu peminatannya ya, kalau tiap tahun berubah itu tinggal delete, tinggal edit, tinggal tambah di sini. Dia sudah otomatis ya. Ini kita tambah misalkan ini KKM, kemudian tanggal raport atau tanggal PTS, kemudian di user. Nah, sekarang kita tes satu guru dari daftar GTK. Kalau ini halaman admin ya, untuk pengelolaan raport. Ini kita coba Ibu Haja Lilis. Di sini akan muncul kelas-kelas sesuai dengan Ibu Haja Lilis ngajar. Ibu Haja Lilis ngajar berapa kelas ya, otomatis di sini muncul semua, tampil. Kemudian di sini kalau untuk PTS ini nanti ya ini kita aktifkan. Nah, kita misalkan input nilai pas. Ya, Ibu Lilis ngajar 12 MIPA 3. Ibu Lilis ngajarnya pelajaran apa? Misalkan di sini pelajaran agama. Ini tinggal input. Ya, ini ya nanti akan kita aktifkan ya, itu importer. Jadi ini nanti bisa download Excelnya, artinya bisa ngisi offline dulu ya. Setelah ngisi offline tinggal diupload bisa. Mau ngisi online langsung di sini bisa, sesuai dengan namanya tinggal diisi ya. Mau upload juga bisa ya. Ini kita aktifkan dulu download importer ya. Ini ada lengkap. Ada yang tulis di sini semuanya? Berita, contohin berita atau orang berita apa? Biasanya import nilai karena 14 kelas kemarin. Ya, Excel ya. Ini bisa. Nanti ada contoh. Ya, berita. Bisa. Ya. Kan kemarin Berita soalnya dulu. 14 kelas. Ya, jadi kalau ini ya suruhnya masing-masing login, kemudian bisa upload sendiri. Ya. Kemudian di sini ya. Di sini nggak muncul ya, karena ini nggak ngajar peminatan. Nah, bagi guru yang ngajar peminatan itu nanti bisa ngisi deskripsi di sini. Ya, dia bisa ngisi karena kan peminatan itu pasti deskripsinya itu beda-beda. Nanti dia otomatis isi sendiri di sini. Nah, kita ngajar, kita juga wali kelas. Tadi sudah ditentukan. Di sini kita nggak usah login. Ini tukar akses wali kelas tadi ya. Kemudian di sini nilai sikap dia sudah otomatis ya, sudah otomatis sangat baik cukup kurang ya. Kalau misalkan ada perubahan tinggal disimpan untuk nilai sikap atau mau diubah. Dia secara defaultnya dia sudah otomatis. Kemudian untuk nilai ekstra kurikuler ya, ini tinggal dimasukkan eksulnya apa, kemudian predikatnya apa, tinggal diisi deskripsi. Ini namanya sudah ada. Yang isinya wali kelas. Ini wali kelas. Kemudian ini bisa ya. Template-nya bisa diambil. Ini udah dikasih update ya. Jadi apapun yang online ya nanti insya Allah bisa dikerjain juga offline ya. Artinya kerja dulu di Excel, kemudian tinggal di upload. Kemudian untuk kehadiran ini juga sama ya. Nggak bisa dari yang otomatis tadi Pak. Ya, Kehadiran. Tadi kan ada absen. oh bisa.
Artinya itu bisa di-download ya. Kalau misalkan itu kan kehadiran di sini dia nyambungnya ke e-learning ya. Nah, untuk ngisi kehadiran di sini alfa berapa? Ya tinggal ini aja download. Hasil ini di-download ya. Ini ketahuan. Gitu. Jadi nanti bisa tahu bahwa dalam 1 bulan si Joni alfanya 3. Jadi nanti tinggal dimasukin ke sini. Jadi untuk absen dia nyambungnya ke e-learning. Kalau ini manual link kayak lapor ya. berapa? Belum link ke kayak lapor. untuk presensi. Ya itu belum. Ya nanti ya bisa kita kembali bisa. Tapi untuk sementara belum link. Jadi untuk sementara ambil datanya di sini ya, data 1 bulan yang banyak ketahuan ada berapa, baru nanti masukin ke rapor. Kemudian itu tadi apa? Kandidat input catatan juga sama di sini sudah otomatis ya, sudah sesuai tinggal isi. Ya. Kalau mau download, upload lagi tinggal di sini otomatis. Kemudian input prestasi, ya, kalau ada prestasi akademik atau non akademik, kemudian keterangan. Kemudian kita cetak rapor. Oh iya ya, masih mau main kertas? Udah Pak. Boleh kita proses digital. Mau dalam kertas Ya sudah otomatis di sini. Ini 80 dia otomatis baik. Ya ini kurang baik kenapa? Dia belum ada nilainya, dia masih 0. Dia sudah otomatis. Jadi sintaknya sesuaikan dengan itu ya. A, B, C. Kalau A Sudah begini, kalau sesuai. A Ini sudah K13. Sudah sesuai dengan yang dikirim sama Bapak Kurikulum. Jadi kita sesuai. Mariano yang namanya. Pak Mar, Mr. Mar. Ini sudah otomatis. Kemudian ini juga orang tua bisa download sendiri di rumah, ya. Kemudian anaknya juga bisa download sendiri. Ini kita siapin mereka bisa download, ya. Tinggal masukin NISN karena ini pekerjaan guru itu insya Allah. Jadi ini sistem informasi yang terdiri di dalamnya itu e-learning, kemudian CPT, e-rapor, catatan guru, BPPK, lulusan online, sama yang paling utama juga smart presensi Android atau tab ya, ID card yang dikhususkan untuk siswa. Insya Allah dengan begini ini salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat disiplin siswa. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Guru, Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang masih setia mengikuti sampai selesai. Ya, semua mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagus apapun aplikasi, kalau SDM-nya tidak berusaha untuk bersahabat dengan aplikasi itu ya nggak ada manfaat. Tapi sesederhana pun aplikasi, kalau SDM-nya bersahabat dan mau mengembangkan, mau customize, ya maka insya Allah aplikasi itu akan mempermudah kerja kita. Nah, ini kesempatan bagi kita bekerjasama dengan Pak Jupri dan Pak Jupri ya. Insya Allah lah Pak Jupri itu akan, yang saya butuhkan beliau akan siap ya. Nah, nanti kita jalankan saja Wasep ya, sambil kebutuhan apa saja. Mungkin bisa langsung terkoneksi lagi. Nanti kan namanya juga kita bukan RSF, tadi aja di rapat saya undang RSF. Tapi sebetulnya ke sistem manajemen informasi sekolah. Manajemen informasi sekolah itu sudah digagas sejak tahun 2007 dari dulu. Tapi kan ada sekolah yang bisa merealisasikan adanya. Nah, bagi SMA 2 sebetulnya pengerjaan itu sudah terbiasa kan. Ya, jadi hanya ya ada tambahan-tambahan kan. Sekarang diperkuat dengan daya dukung misalnya
server yang biasanya server yang dari kita yang sedikit petir, sedikit wah, nah dikit, kan hujan dikit, kenapa petir pak? Berita jadi bingung, oh kenapa petir wah gitu ya. Nah sekarang kita menggunakan server yang di cyber, cyber ya itu pak, namanya itu level nasional ya udah dijamin ya keamanan. Jadi tidak terkendala pun ya secepat itu Indonesia. Nah tinggal Bapak Ibu mungkin Asep ya mengarrange kapan mau mengadakan pelatihan yang dicocokkan dengan waktu yang siapnya tertentu. Kan ini juga harus disesuaikan dulu data-datanya ya, juga ya Pak Ar, ya. Sehingga ketika BIMTEK itu datanya udah data real, gitu. Jadi bukan data contoh, data real ya. Itu mungkin sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Jupri dan terus juga terima kasih yang sudah berkenan hati membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.